Hai teman-teman, selamat datang di film kita. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari film yang berjudul The Last of Us yang dirilis tahun 2023, episode yang ketiga. Episode ketiga ini akan melanjutkan kisah Joe dan Ellie setelah Tess meninggal. Tapi saya mau disclaimer ya, bahwa konten ini full cerita terkait The Last of Us. Tanpa berlama-lama lagi, cerita film kita dimulai. Episode ketiga ini diawali dengan diperlihatkannya suasana sungai pada pagi hari, 16 km sebelah barat dari kota Boston. Di tempat itu, Joe yang sedang bersih-bersih terlihat masih menahan rasa kehilangan atas meninggalnya Tess di episode sebelumnya. Sekembalinya Joe dari sungai, ia pun masih terlihat diam seribu bahasa di hadapan Ellie. Meskipun Ellie beberapa kali mengajaknya bicara. Karena tidak suka terus didiamin, Ellie pun akhirnya mengatakan kepada si Joe, selama ini tidak ada yang memaksanya untuk mengantarkan dirinya dan juga memaksanya untuk melanjutkan misi. Jadi Ellie meminta untuk jangan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. Mendengarkan hal itu, Joe pun akhirnya sedikit mengerti. Hingga setelah mereka baikan, Joe pun langsung mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah cukup jauh berjalan kaki, Ellie pun mulai penasaran dengan sosok Frank dan Billy yang akan menjadi tujuan mereka. Lantas Joe pun menjelaskan jika dahulu ia dan Tess sering berkunjung ke tempat mereka untuk melakukan barter kebutuhan logistik. Di tengah perbincangan, Ellie yang sedari awal ingin memegang senjata terus saja ditolak. Dan beberapa saat kemudian, Joe pun singgah di sebuah toko terbengkalai untuk membawa beberapa barang yang pernah ia sembunyikan di dalam toko. Sementara Ellie yang belum pernah main dingdong terlihat begitu senang saat menemukan mesin dingdong Mortal Kombat tersebut. Kemudian sambil menunggu Joe mencari barangnya, sementara Ellie berkeliling toko dengan asumsi mana tahu dapat barang yang berguna. Dan saat melihat sebuah ruangan, Ellie pun merasa jika tempat inilah yang Joe cari, dan dengan ketengilannya si Ellie pun nekat mengeceknya sendirian. Singkatnya, di dalam ruangan tersebut Ellie pun mulai mengecek keadaan sekitar. Dan Ellie pun kaget setelah mendengar suara makhluk di tempat itu. Saat dicek ternyata ada zombie yang akan bermutasi menjadi sosok clicker. Melihat monster tersebut terjebak di bawah reruntuhan, akhirnya Ellie pun membebaskan penderitaannya dengan cara menusuk di bagian kepala. Di sisi lain, Joe akhirnya menemukan barang-barang yang ia sembunyikan dan mulai memanggil Ellie. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ellie kaget saat melihat bangkai pesawat di atas bukit. Dan karena belum pernah menaiki pesawat, Ellie pun iri kepada Joe yang pernah menaiki pesawat tersebut. Sehingga waktu Ellie yang penasaran kembali menanyakan tentang awal mula wabah ini menyebar dan bagaimana bisa dunia ini hancur dalam satu hari saja. Ellie pun bertanya, jika seseorang harus digigit untuk menjadi zombie, lalu siapa yang pertama kali menggigit? Mendengarkan kekepoan Ellie yang begitu besar, Joe pun akhirnya menjelaskannya. Singkat cerita, setelah memberikan penjelasan, Joe menyadari sesuatu dan langsung menghentikan perjalanan. Ia pun mengajak Ellie untuk memutar jalan, karena ada sesuatu yang tak harusnya Ellie lihat di depan. Namun karena Ellie yang terlalu kepo, tidak mendengarkan omongan Joe dan terus berjalan. Betapa syoknya Ellie saat ia melihat tumpukan tengkorak di sana. Lalu Joe pun menjelaskan, beberapa hari setelah wabah menyebar, orang-orang mulai dievakuasi para tentara untuk tinggal di benteng pertahanan, dan itu pun jika masih tersedia kuota. Namun karena kuota sudah penuh, kota dan penduduk yang tersisa terpaksa dieksekusi. Cerita beralih ke masa sebelumnya, yaitu di tanggal 30 September 2003, atau tepatnya 4 hari setelah wabah menyebar. Terlihat para tentara sedang mengevakuasi warga untuk dipindahkan ke penampungan. Akan tetapi ketika semua orang sibuk dievakuasi, terlihat seorang pria gondrong bersembunyi di dalam basement dan memperhatikan mereka melalui CCTV. Ia pun seolah menolak untuk dievakuasi dan bersiap dengan senjatanya jika harus baku tembak dengan aparat. Hingga setelah semua orang pergi termasuk tentara, pria dengan segerombol peralatan bertahan hidup mulai dari keluar dari persembunyiannya, dan akhirnya pria yang bernama Billy ini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di komplek dalam kota tersebut. Lalu dengan pengetahuan survivalnya, ia pun mulai mengerjakan segala hal untuk bisa bertahan hidup.
yang akhirnya Billy pun berhasil merombak kompleknya menjadi shelter pertahanan mandiri. Dan ketika ia sedang makan enak, tiba-tiba saja alarmnya berbunyi. Ia pun terlihat begitu senang dengan segala peralatan terbaiknya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Billy pun masih tinggal seorang diri di komplek pertahanannya. Hingga saat Billy sedang membuat peralatan, tiba-tiba ia pun heran saat melihat jebakannya diinjak sesuatu. Mendengar seseorang dalam jebakan, orang itu berkata jika dirinya tidak terinfeksi. Billy pun akhirnya melihat seorang pria yang tak berdaya di dalam lubang. Pria itu pun berkata jika dirinya sedang menuju Boston karena shelter pertahanannya sudah hancur oleh zombie. Setelah memastikan pria itu tidak terinfeksi, Billy pun langsung menyuruh pria ini untuk pergi. Akan tetapi pria ini berkata jika dirinya sangat lapar. Ia kemudian memperkenalkan namanya, yaitu Frank. Ia kemudian meminta belas kasih dari Bill untuk diberikan makanan. Dan ia pun berjanji setelah makan akan pergi secepatnya dari sana. Dan disinilah awal mula bertemunya Bill dengan Frank yang akan menjadi pasangannya sampai mati. Pasti kalian tahu kan apa maksud saya? Dua lelaki berpasangan. Jadi saya tidak akan melanjutkan bagian ini teman-teman. Cerita berlanjut. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Billy dan Frank sedang terlihat berdebat mempermasalahkan keadaan komplek yang sudah terlihat kumuh dan tak terurus. Frank pun menginginkan Billy untuk setidaknya membuat komplek ini terlihat indah dan nyaman, tidak hanya di rumahnya saja. Frank pun meminta cat dan pemotong rumput ke Billy, dan apabila Billy tidak mau membantu, Frank katakan mau mengerjakannya sendirian. Hingga setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Billy pun mengalah dan menyetujui keinginan Frank. Tapi ia ingin tahu apa alasan Frank melakukan hal tersebut. Lantas Frank katakan bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan beberapa temannya yang ia temukan di jejaring radio. Mendengarkan hal itu, sontak Billy pun ngamuk dengan apa yang Frank lakukan. Dengan demikian, inilah awal perkenalan antara Frank dengan Joe dan Tess, yaitu di kediaman Billy. Dan saat itulah mereka mulai mengenal satu sama lain. Singkat cerita, saat Tess diajak Frank berkeliling rumah, Joe berbincang-bincang dengan Billy dengan mengajaknya bekerja sama. Dengan demikian, mereka bisa saling bertukar barang. Namun Billy menolaknya dengan mengatakan bahwa dia bisa mencari barang persediaan sendiri. Kemudian Joe mengingatkan bahwa pagar listriknya sudah mulai berkarat, jadi itu tidak akan bertahan lama. Tapi apabila bekerja sama dengannya, Joe pastikan bahwa pertahanan Billy bisa kokoh selamanya, dan mengatakan ke Billy kembali bahwa cepat atau lambat kediaman Billy akan diketahui. Di malam harinya saat hujan badai datang, terlihat beberapa orang sedang mendekati komplek milik Billy. Dan benar saja, orang-orang itu adalah penjahat yang berusaha menerobos masuk. Di tengah kepanikan, Frank melihat Billy sedang melawan para penjahat sendirian. Tapi meskipun begitu, untungnya benteng pertahanan Billy tidak mudah diterobos para penjahat. Lantas Frank yang melihat Billy terluka berusaha mengobatinya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian terlihat Billy dan Frank yang sudah menua masih bertahan di komplek tersebut. Namun kini Frank terlihat tak berdaya akibat penyakit stroke yang ia derita. Hari-hari Frank habiskan dengan damai sembari melukis keindahan yang ia lihat. Tapi di saat itu pula Billy terlihat bersedih dengan kondisi Frank yang kian lama, kian melemah. Dan setiap hari pula setelah selesai makan, Billy selalu menyiapkan obat untuk teman hidupnya tersebut. Hingga suatu ketika, saat Billy dan Frank duduk bersama, Frank pun mengatakan jika hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Frank pun menasihati Billy untuk terus bersemangat menjalani hidupnya. Karena sebelum dirinya datang, Billy pun mampu melewati semuanya sendirian. Mendengarkan hal itu, Billy pun tak kuasa menahan air matanya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Ellie dan Joe tiba di gerbang Billy setelah bertahun-tahun lamanya tak berkunjung. Dan karena Joe sudah tahu kode gerbang tersebut, ia pun bisa dengan mudah memasukinya. Sesampai di rumah Billy, Joe pun terheran dengan keadaan rumah yang terlihat sepi dan sudah tak terurus. Lantas Joe menyuruh Ellie menunggu, sementara dirinya akan mengecek keadaan. Saat Joe kembali, Ellie pun memberitahu surat berasal dari Billy untuknya, yang membuat Joe sedih dan menganggap bahwa Billy dan Frank sudah meninggal. Kemudian Joe meminta agar Ellie yang membacakan surat tersebut. Di surat itu tertulis, "Jika kau menemukan surat ini, tolong jangan memasuki kamar. Ambil semua peralatan yang kau butuhkan. Kodenya sama seperti gerbang.
By the way, sebenarnya aku menyukaimu sebagai teman dan juga menghormatimu. Kau dan aku sama, seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab untuk melindungi orang yang berharga. Aku meninggalkan semua persenjataan dan perlengkapan. Gunakanlah. Sontak kesedihan Joe pun tak tertahankan, karena Billy mengharapkannya untuk menjaga Tess yang kini sudah meninggal. Di tengah kesedihan, Joe pun mencek garasi mobil, akan tetapi baterai aki lagi-lagi menjadi kendala. Namun saat Joe mencek kulkas, ternyata Billy sudah mempersiapkan bahan-bahan pembuatan aki. Singkat cerita, Joe pun kembali dan menyuruh Ellie untuk menunjukkan tangannya. Lantas Joe pun berkata, kini ada 3 peraturan yang harus Ellie patuhi. Yang pertama, Joe meminta untuk tidak membahas lagi tentang Tess. Yang kedua, Ellie tidak boleh menunjukkan bekas gigitan itu kepada siapapun, karena mereka akan langsung menembaknya. Dan yang ketiga, Ellie harus menemaninya mencari di mana adiknya yang bernama Tommy berada. Beberapa saat kemudian, Joe melihat semua peralatan milik Billy sebagai orang jenius. Dan lagi-lagi ketika Ellie melihat senjata yang banyak, ia pun meminta satu, tapi tetap ditolak. Dengan cepat Ellie pun membawa pistol itu sebelum ketahuan Joe. Dan saat mereka hendak berangkat, Ellie pun terlihat begitu asik dengan memainkan segala macam yang ada di dalam mobil. Hal itu disebabkan karena Ellie baru pertama kali menaiki mobil. Demikianlah cerita episode ketiga. Sampai di sini dulu cerita film kita. Untuk episode berikutnya dan film-film lainnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.